Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang bersandar dan berharap penuh kepadanya. Pendengar setia Radio Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Roti Hidup yang akan disampaikan oleh Mayor Okven Tengke, Komandan Divisi Kulawi. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Pendengar Radio Cakrawala yang dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan menerima Roti Hidup melalui program di Radio Cakrawala ini. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Mari berdoa. Besarlah Tuhan dan nyatalah kebaikan Tuhan buat kami. Sepanjang malam dalam kemahakuasaan-Mu Engkau telah pelihara hidup kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang dan nyenyak, dan dibangunkan pagi ini dengan kekuatan baru dari Tuhan. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu yang menjadi makanan roti bagi jiwa kami. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu, dan tolong hamba-Mu di dalam menyampaikannya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi ini, diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tokoh yang menjadi perenungan kita di hari ini adalah Henok. Kisah tentang Henok selain di kitab Ibrani itu bisa kita temukan juga di kitab Yudas yang berisi tentang nubuatan dari Henok. Lalu kemudian juga di kitab Kejadian. Dan di dalam kitab Kejadian, kisah tentang Henok juga ditulis sangat singkat. Belakangan ini ada beberapa pakar Alkitab yang tertarik untuk menulis buku mengenai kitab 1 Henok. Satu kitab yang sempat beredar di kalangan Kristen zaman dulu. Bahkan ada beberapa golongan Kristen yang juga masih menjadikan kitab 1 Henok sebagai salah satu kitab rujukan di dalam iman mereka. Namun bagi kita, kitab 1 Henok tidak masuk di dalam kanonisasi Alkitab seperti yang kita miliki sekarang ini. Kalau saudara melihat di dalam daftar nama kitab-kitab di dalam Alkitab, maka kitab 1 Henok itu tidak pernah ada. Kitab ini menggunakan nama Henok, tetapi diyakini oleh para pakar Alkitab bahwa penulis kitab 1 Henok bukanlah Henok yang
ada dicatat dalam kitab Ibrani dan juga dalam kitab Kejadian dan Yudas. Penulisnya itu tentu adalah orang lain. Nah, saudara-saudara, kita tinggalkan informasi mengenai itu. Di dalam Alkitab ada 3 tokoh yang diceritakan di dalam Alkitab yang terangkat ke sorga. Yang pertama itu Henok, lalu kemudian Elia, dan kemudian Yesus Kristus. Namun dari ketiga tokoh ini ada perbedaan yang cukup mencolok. Yaitu Henok dan Elia itu tidak pernah mengalami kematian. Mereka berasal dari dunia, lalu kemudian terangkat ke surga. Sebaliknya Tuhan Yesus berasal dari surga dan datang ke dunia, lalu kemudian mengalami kematian. Tetapi setelah 40 hari dari peristiwa kebangkitannya, maka kemudian Yesus terangkat ke sorga. Henok, arti namanya adalah dedikasi atau orang yang dipersembahkan. Henok diangkat oleh Allah bukan setelah dia mati, tetapi dia diangkat saat dia masih hidup di dunia dan kemudian dipindahkan ke sorga. Dan kemudian hidup dengan tubuh seperti malaikat, yaitu memiliki tubuh rohania. Gambaran ini kemudian dipertegas oleh Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, baik dalam kitab Injil maupun dalam surat-surat penggembalaan Rasul Paulus, yaitu bahwa suatu saat nanti semua orang yang percaya kepada Kristus akan berada di sorga dan menjalani kehidupan seperti malaikat. Sorga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah sorga yang penuh dengan kebahagiaan. Di sana tidak ada urusan kawin-mawin, tidak ada urusan yang namanya keinginan daging, tidak ada penderitaan, sakit, penyakit. Jadi di sana hanya ada kebahagiaan dan kesempatan untuk selalu memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Saudara-saudara, ada fakta yang menarik dalam catatan silsilah Adam seperti yang terdapat di dalam Kejadian pasal 5 yang menceritakan tentang tokoh-tokoh dalam keturunan Adam atau silsilah Adam. Mulai dari Adam sampai dengan Lamek, semuanya diakhiri dengan catatan, lalu ia mati. Tetapi saudara-saudara, di dalam Kejadian 5 ini, hanya ada satu tokoh yang tidak memiliki catatan di akhir dari kisah tentang mereka, itu adalah lalu ia mati. Siapa dia? Yaitu Henok. Catatan untuk Henok seperti di dalam Kejadian pasal 5 ayat 23 adalah seperti berikut ini. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan ini dipertegas di dalam Ibrani pasal 11 yang menegaskan mengenai pengangkatan Henok. Tentu kita bertanya, mengapa sehingga Henok terangkat ke surga? Dari pembacaan kita tadi, maka kita menemukan ada ungkapan yang menonjol ditulis oleh penulis Ibrani tentang Henok, yaitu bahwa ia atau Henok hidup berkenan kepada Allah. Hal ini mengkonfirmasi apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai ayat 23 yang sebagian dari ayatnya telah saya singgung tadi, yang menceritakan tentang Henok, di mana alasan utama Henok diangkat ke surga itu adalah karena Henok bergaul dengan Allah. Hidup berkenan kepada Allah, hidup bergaul dengan Allah, itu menunjukkan kualitas hidup yang dipraktekkan oleh Henok sepanjang hidupnya. Kualitas hidup yang tentu berbeda dengan orang-orang lain yang sezaman dengan Henok. Semasa hidupnya, Henok dekat dengan Allah, akrab dengan Allah, bersekutu erat dengan Allah, berjalan dalam tuntunan terang Allah. Dan sudah pasti saya meyakini semasa hidupnya Henok menjauhi yang namanya kejahatan dan dosa. Saudara-saudara, seorang teolog
Korea yang bernama Abraham Park. Dia adalah penulis buku berseri Sejarah Penebusan. Dalam buku seri pertama dari Sejarah Penebusan yang berjudul Silsilah dalam Kitab Kejadian, Abraham Park menuliskan tentang Henokh sebagai berikut. Henokh sungguh-sungguh hidup berjalan bersama dengan Allah, dengan hati yang tidak berubah, berjalan bersama dengan Allah dan melakukan kehendak Allah. Henokh melakukan semua itu dengan tulus dan penuh sukacita tanpa ada paksaan dari orang lain. Dan hal inilah yang membuat Henokh menikmati kemuliaan pengangkatan ke sorga tanpa melalui maut. Ini adalah catatan dari Abraham Park. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Henokh diangkat ke sorga karena ia berkenan kepada Allah dan beriman kepada Allah. Henokh menjalani imannya dengan menunjukkan sikap hidup yang berkualitas. Suatu sikap hidup yang tentunya itu memuliakan nama Allah. Itu sebab melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya dan saudara-saudara diajarkan untuk memiliki pola hidup yang diinginkan oleh Allah, yaitu pola hidup sebagai orang yang beriman kepada Allah. Dan iman itu harus dibuktikan dengan sikap hidup sehari-hari. Ini merupakan penegasan dari perenungan kita pada hari kemarin. Pola hidup seperti ini adalah pola hidup yang dapat mengalahkan maut. Sekali lagi, pola hidup seperti ini adalah pola hidup yang dapat mengalahkan maut. Firman Allah berkata, upah dosa ialah maut. Tentu saudara akan bertanya, apa itu maut? Alkitab menggambarkan atau teologi Kristen menggambarkan maut itu sama dengan kematian. Atau memiliki persamaan pemahaman maut dengan kematian. Dan pemahaman maut atau kematian itu dalam Alkitab itu digambarkan dalam 3 bentuk. Yaitu pertama, maut dalam pengertian mati secara fisik. Hal ini ditandai dengan berakhirnya kehidupan, terpisahnya jiwa dan roh dengan tubuh jasmani yang fana. Yang kedua, pengertian maut adalah mati secara roh, yang ditandai dengan terputusnya hubungan dengan Allah. Itu mulai terjadi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah di Taman Eden seperti yang dicatat dalam kitab Kejadian. Lalu yang ketiga, pemahaman maut adalah kematian kekal, yaitu berada di dalam neraka, hidup di tempat penyiksaan yang kekal. Maut dalam pengertian secara fisik pasti dialami oleh semua manusia, tidak memandang usianya, sukunya, dan bahasanya, bahkan tidak memandang juga status sosial seseorang. Semua manusia yang pernah hidup di dunia pasti akan mati. Mati secara fisik. Mengalami maut secara fisik. Terkecuali mereka yang hidup pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka yang masih hidup dan beriman kepada Kristus pada waktu Tuhan datang yang kedua kalinya, itu akan mengalami pengangkatan seperti yang dialami oleh Henokh. Namun saudara-saudara, untuk pengertian yang kedua dan ketiga, yaitu mati secara rohani dan kematian kekal di neraka, maka perhatikan baik-baik kalimat ini, dapat dipastikan orang yang beriman kepada Kristus itu tidak akan mengalaminya. Atau dengan kata lain, bahwa mengenai kematian mati secara roh, itu telah diselesaikan dengan tuntas oleh Yesus Kristus di kayu salib. Kematiannya di Bukit Golgota adalah menjadi jalan satu-satunya pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah. Sehingga mereka yang percaya kepada Yesus Kristus itu akan diluputkan
dari hukuman kekal di neraka, dan juga hubungan yang terputus dengan Allah itu disambung kembali atau menjadi utuh kembali. Jadi ingat baik-baik penegasan mengenai hal ini. Saudara-saudara, melalui perenungan di pagi ini, maka sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita mengerti dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah, milikilah pola hidup yang berkenan kepada Allah. Pola hidup yang berkenan kepada Allah itu adalah pola hidup yang memuliakan nama Tuhan. Pola hidup yang siap dan terus berkomitmen untuk selalu berkata ya pada kehendak Tuhan dan tidak pada kehendak iblis. Pola hidup yang berkenan kepada Allah adalah pola hidup yang selalu siap menyangkal diri. Pola hidup yang selalu berjalan dalam tuntunan Allah dan selalu terhubung dengan Allah. Dan inilah merupakan konsekuensi dari iman kepada Allah, yaitu mereka atau kita, saya dan saudara-saudara yang beriman kepada Allah, maka hidup kita mestinya itu selaras sejalan dengan kehendak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, melalui perenungan dari tokoh Henokh ini kita mengerti bahwa ada upah bagi orang yang beriman kepada Allah. Pembacaan kita tadi mengatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tentu ini bukan janji kosong dari Allah. Perhatikanlah tokoh-tokoh dalam Alkitab. Kalau seseorang hidupnya berkenan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan upah. Ia pasti akan diberkati oleh Tuhan. Selain Henokh, bisa kita sebut Nuh, Ayub, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan lain-lain sebagainya. Demikian juga dengan pengikut Kristus zaman sekarang. Bahwa upah itu tidak hanya diberikan bagi mereka yang hidup di era perjanjian lama, tetapi bagi kita juga yang hidup di era sekarang di zaman anugerah ini, maka sebagai orang yang beriman kita pun akan menerima upah, menerima berkat dari Tuhan. Berkat apa itu, saudara-saudara? Saya percaya berkat jasmani itu akan dicurahkan, diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi yang lebih penting untuk kita pahami adalah selain berkat jasmani, ada berkat rohani yang Tuhan akan karuniakan kepada kita yang percaya kepadanya. Berkat rohani itu adalah berkat keselamatan, berkat diperdamaikan dengan Allah, berkat dibenarkan oleh Allah, berkat dikuduskan dari dosa oleh Allah, berkat ditebus dari dosa oleh Allah, berkat diangkat menjadi anak-anak Allah, berkat hak istimewa untuk masuk surga, dan mungkin ada banyak lagi daftar berkat-berkat rohani yang diterima oleh mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, orang tersebut akan menerima upahnya baik di dunia maupun juga di dalam kekekalan. Untuk itu, saudara-saudara, bagi saudara pendengar Radio Cakrawala atau yang mendengar renungan ini, yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka saya meminta kepada Anda di dalam nama Yesus, bukalah hatimu kepada Tuhan dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Waktunya masih ada, belum terlambat selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Tetapi jangan mengulur-ulur waktu untuk menerima Dia, karena engkau tidak akan pernah tahu sampai kapan batas hidupmu ada di dunia ini. Kiranya melalui perenungan ini semua kita, sekali lagi iman kita akan diteguhkan oleh Tuhan. Kita mengerti bahwa iman kita kepada Allah, iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang mendapatkan upah. Dan mari kita menjalani pola hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk perenungan di pagi ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini akan kembali dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hidup kami untuk kami belajar menjalani kehidupan iman seperti yang dimiliki oleh Henokh, bergaul dekat dengan Allah, hidup berkenan kepada Allah. Biarlah ya Tuhan, kami menjalani kehidupan kami di dunia ini seperti yang Tuhan mau. Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu, sebab kami percaya orang yang beriman kepada Tuhan akan mendapatkan upah di dunia ini dan juga upah di dalam kekekalan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk semua pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka ada, Tuhan pelihara hidup mereka. Tuhan sertai mereka, dan apapun yang menjadi aktivitas mereka hari ini, Tuhan hadir di dalamnya. Tuntun mereka dengan kuasa-Mu, dan biarlah berkat-berkat-Mu selalu menjadi bagian dalam hidup mereka. Radio Cakrawala, kru yang bertugas, kami serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan memberkati kita. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.